Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Wahyu Darmawan dari program studi ilmu pemerintahan dengan NIM saya 24172027. Dan di sini saya akan membahas poin-poin penting dari podcast video and game. Dalam podcast tersebut saya ingin menyampaikan bagaimana penting pendidikan itu sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Salah satu metrik yang diukur sejauh mana kita sudah mendidik anak-anak kita, adik-adik kita yang berumur 15 tahun dalam konteks kemahiran berbahasa dan juga sistem. Sayangnya skor Indonesia itu masih bisa dianggap cukup rendah, kurang lebih dari 71 dari 78 negara yang diukur. Ini cermin kecil dari bagaimana kita harus menyikapi pendidikan sistem secara khusus untuk Indonesia ke depan. Tentu ini sangat berkoreksi dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Apakah itu sekolah dasar sampai sekolah tinggi yang ada di Indonesia? Tentunya ya, kita juga harus ada keterbukaan mengenai bagaimana kita bisa meraih pendidikan bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri, mengenai bagaimana kita bisa referensi Indonesia bisa dibilang sangat minim di Amerika, Australia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Eropa, di lembaga pendidikan tinggi dan bermutu di masing-masing negara. Indonesia itu referensinya dari Tiongkok sekitar 200.000, dari India 150.000, dari Kolsel kalau kita dari Tiongkok sekitar lebih dari 4.000 dibandingkan 20.000 dari Tiongkok. Kalau kita kupas lagi, ini lebih dari cukup, mengkhawatirkan dalam konteks sistem. Saya juga sempat menyampaikan beberapa kali bahwasanya peraih gelar S3 di STEM di Amerika Serikat tahun 2021 itu nggak lebih dari 82 orang dari Indonesia. Ini angka luar biasa besar kelihatan atau kedengaran, tapi sangat kecil dibandingkan angka yang diraih dari teman-teman kita di Tiongkok yang kurang lebih 6.500 orang, dari Korea Selatan 2.500 orang, dari Turki 1.300 orang. Dari ini saya rasa merupakan cermin dari bagaimana kita harus menyikapi pendidikan secara umum di Indonesia dan di luar negeri, tetapi juga bagaimana kita harus menyikapi pendidikan secara umum di Indonesia dan di luar negeri, tapi juga bagaimana kita harus mendepankan pendidikan dalam sistem sains, teknologi, engineering, dan sistematis. Ini penting sekali karena saja melihat bangsa dan negara dimanapun bisa sangat maju kalau beberapa matriks itu lebih penting diperhatikan. 1. Tentunya kapasitas warga untuk bisa berdongeng, tapi yang kedua adalah matriks yang bisa mengukur sebagaimana warga negara pun bisa menguasai sains, dan sains itu sangat berkorelasi dengan kepentingan siapapun untuk meningkatkan produktivitas kita di berkai. Dalam episode yang akan datang ini dengan kedatangan 3 ilmuwan Indonesia, Sastria Putri yang sudah memiliki posisi tenure di Osaka University, Bagus menjadi yang sudah menjadi posisi tenure di University of Chicago, Sosti mengajar bioteknologi, Bagus mengajar ilmu alam secara umum, dan mengajar komputer sains dalam percakapan saya.
Dengan mereka ini sangat luar biasa karena mereka menyampaikan atau akan menyampaikan pesan-pesan terkait dengan bagaimana kita bukan hanya bisa meningkatkan kualitas pendidikan ini dalam negeri, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan referensi orang-orang Indonesia di sekolah-sekolah keren seperti di Osaka, di Chicago atau di Nottingham. Semoga ini akan bermanfaat setidaknya untuk saya di episode yang sangat berarti untuk kepentingan kita mendepankan pendidikan untuk anak-anak dan adik-adik kita ke depan. Kita sudah secara berpisah mengenai kepentingan pendidikan. Saya mulai dengan sastria. Ini topik kita bisa ngodol-ngodol kemana-mana, tapi pandangan Anda mengenai epistemologi gimana? Jadi di Indonesia ini gimana untuk kita lebih mendepankan epistemologi? Menurut saya memang di Indonesia itu kurang jumlah spesialis dan ahli yang menguasai satu bidang ilmu. Penting untuk mengembangkan inovasi, mengembangkan teknologi untuk bisa diaplikasikan untuk memecahkan masalah yang ada di Indonesia maupun masalah global, dan Indonesia belum terdengar seperti di peta global. Bagaimana pemain utama dalam hal tersebut? Kenapa? Karena kita kapasitas SDM-nya belum mencapai jumlah yang signifikan. Menurut saya untuk bisa mengembangkan inovasi tersebut, tapi Anda intinya berhadapan dengan beberapa kendala ya. Salah satu untuk mendapatkan sains itu kurang, dan khususnya yang kedua untuk perempuan lebih masuk ke dinamis. Ini gimana supaya Indonesia itu skala gede untuk para teman-teman perempuan dan juga secara keseluruhan, untuk gimana mereka bisa berduyun-duyun untuk belajar ilmu empiris. Pertama-tama emang pendapat orang, maksudnya pemahaman masyarakat dari kita kecil. Kita berpikir bahwa sains itu nggak keren, dan menempuh karir di bidang sains itu nggak keren, bukan pekerjaan yang menguntungkan. Jadi dianggap bahwa ilmuwan itu adalah orang-orang yang terpanggil. Orang-orang yang terpanggil. Pemahaman masyarakat kita masih sains itu nggak keren, jadi dianggap yang sunyi, dan itu benar sebagai orang terpanggil dan memiliki satu idealisme untuk bisa mendedikasi dirinya mengontribusi ke pakarnya untuk kebaikan. Tapi seberapa banyak orang yang seperti itu? Jika ingin berbicara tentang jumlah dan ingin berbicara tentang peningkatan jumlah secara signifikan, bahwa ini harus mengubah diri persepsi masyarakat bahwa sains itu bukan hanya penting, tapi esensial dan sangat penting. Negara kita tanpa sains, tanpa teknologi nggak akan bisa bertahan, nggak akan bisa bersaing. Dan sekarang itu menurut saya masih di level jargon, nggak benar-benar ada satu kegiatan yang masif, yang benar-benar fundamental bisa mengubah segala tantangan dari mulai pendidikan dasar untuk membuat anak-anak muda kita merasa terpanggil. Kalau saya ingin menjadi ilmuwan suatu hari nanti, itu sangat penting, efisiensi, dan merupakan karir yang menguntungkan masa depan. Jadi dari pertama minat itu harus ada, dan terakhir penerapan juga harus. Jika kita ingin menyalakan semangat mereka terhadap sains, habis itu kita harus memberikan opsi karir
yang memang menjanjikan, yang memang masuk akal untuk mereka ingin kejar karir di sains. Mereka tahu apa yang akan mereka lakukan setelah lulus. Mereka bisa memiliki kehidupan yang baik. Seorang akademisi sekarang belum seperti Indonesia. Nggak tahu, kesannya kayak kultur politik di rumah tangga itu kurangnya bagaimana efisiensi kronologi itu Pak kita, bagaimana cara kita tahu apa benar kita yang mereka lakukan setelah lulus. Mereka bisa memiliki masalah proximasi. Saya datang kemarin agak sedikit jelek karena udara kotor beberapa hari ini. Saya lihat komentar di Twitter itu menjadi masalah praktis yang kemudian orang bertanya bagaimana cara kita menyelesaikan dan kebutuhan masalah seperti masalah signifikan, gimana caranya kita memandel disperensi polutan, bagaimana cara kita memberi bukti bahwa tanam pohon itu punya perbedaan karbon dan lainnya. Yang kita lihat di Indonesia terutama dalam kapasitas berbicara atau terlibat para ilmuwan berbicara, padahal ini masalah sains, masalah banjir dan sebagainya adalah masalah signifikan. Itu adalah masalah pola pikir yang berbasis eksperimen. Pola pikir signifikan seperti apa? Pola pikir sains itu adalah pola pikir yang berbasis eksperimen, pola pikir yang berbasis eksperimen. Proses yang kedua, berpikir sains itu nggak keren dan menempuh karir-karir di bidang sains itu bukan pekerjaan yang menguntungkan. Jadi dianggap bahwa ilmuwan itu orang-orang terpanggil dan kita bekerja di jalan yang sunyi. Dan itu benar, sebagai orang memang terpanggil dan memiliki satu idealisme untuk bisa mendedikasi dirinya, mengontribusi ke pakar kebaikan. Tapi seberapa banyak orang yang seperti itu? Jika ingin berbicara jumlah dan ingin berbicara tentang peningkatan jumlah secara signifikan, bahwa ini harus mengubah dari persepsi masyarakat bahwa sains itu bukan hanya tapi esensial dan sangat penting. Negara kita tanpa sains, tanpa teknologi nggak akan bisa bertahan, nggak akan bisa bersaing. Dan sekarang itu menurut saya di level jargon nggak benar-benar ada satu kegiatan yang masif yang benar-benar fundamental bisa mengubah segala tantangan dari mulai pendidikan dasar untuk membuat anak-anak muda kita merasa terpanggil kalau saya ingin menyampaikan ilmu dari suatu hari nanti. Karena itu sangat pentingnya, esensial, dan merupakan karir yang menguntungkan bagi masa depan. Sekian dari saya podcast dan game ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.